Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham sektor batubara lagi ya teman-teman. Ini aku dapat berita dari ini Barcat ya. Harga batubara tembus $150 ya. Ini untuk perdagangan September ya. Agustusnya di $146. Terus kalau kita lihat di chartnya ini kontraknya itu naik terus teman-teman ya, sampai $162 itu di Januari 2026. Jadi apakah harga batu bara akan lanjut naik dengan kondisi global yang mungkin nggak menentu juga nih ya teman-teman. Ekonomi Amerika juga diperkirakan resesi, kemudian ada perang Teluk dan lain-lainnya. Nah, nanti kita bahas kira-kira potensi saham sektor batubara nanti seperti apa ya. Kalau kita lihat berita-berita ini ya, dolar coba. Oh, dolar turun ya. Jadi rupiah menguat di bawah 16.000 ya. Ini termasuk yang terendah selama 1 bulan mungkin ya. Oh, 1 bulan ya, terendah selama 1 bulan ya. Ini bulan apa? April 2024 ini di 15.800 ya. Jadi sejak April ya 2024 terendah. Terus kemungkinan resesi Amerika lebih tinggi ya. Peluangnya 35%, jadi menaikkan JP Morgan. Peluang resesi Amerika 35%. Kalau Amerika benar resesi, kemungkinan pengaruh juga ke negara-negara lain teman-teman ya. Kayak misalnya saat terjadi krisis tahun 2008 ya, itu pengaruh juga ke global ya. Jadi mungkin ekspor Indonesia juga terpengaruh yang ke sana, dan IHSG juga turun juga ya. Nah, kalau kita lihat dari sektor perbankan, oh ini BNI ya, bentar kita cari dulu yang ini. Nah, kalau lihat saham batubara ya, Adaro tetap menjadi pilihan ya, karena skor ESG-nya ya. Risiko utamanya jika target produksi tidak tercapai, proyek tertunda dan belanja modal lebih tinggi ya. Adaro kemarin sudah terkoreksi di 3180. Nah, ini yang belum sempat masuk bisa mulai cicil beli nih ya, karena lihat harga batubara yang naik. Target saham Adaro di 3.700 ya, sekarang 3.100-an ya. Nah, kita cek dulu saham Adaro ya. Nah, ini seminggu ini masih belum kemana-mana ya, terendah di 3.080. Nah, ini teman-teman kalau mau antri di sekitar itu ya, sekitar 3.100 sampai 3.080. Jadi sepertinya Adaro masih dipertahankan di atas 3.000 ya teman-teman. Untuk saat ini mungkin sampai kondisi ini apa? Pembagian dividen ya, sekitar Desember mungkin ya. Perkiraan dividennya mungkin sekitar nggak nyampe 200 ya ini, karena IPS-nya turun ya. Yang kita tunggu itu laporan keuangan Adaro semester triwulan 2 ya, ini belum muncul ya. Kalau triwulan kedua ini laporannya turun,
Ya berarti dividennya turun ya, nggak nyampe 200 ya, mungkin sekitar 180-an mungkin ya. Coba kita cek pakai IPS 743 ini kali 51% bagi 2 ya. Ini sekitar 189 dibagi 3180, sekitar 6% ya untuk bulan Desember. Jadi ini yang ditunggu-tunggu laporan triwulan kedua ini ada. Kalau laporan triwulan keduanya bagus, lebih tinggi dari tahun kemarin ya, Adaro masih bisa naik lagi ya. Tapi kalau laporannya jeblok, kemungkinan ini Adaro koreksi ya, sekitar 3.000-an mungkin ya. Ya, sekitar 3.000. Nah, kalau kita lihat 3 tahunan, ini Adaro naik tinggi itu tahun 2022 ya, saat harga batu bara di $400 lebih ya, 450 kalau salah sampai. Habis itu turun drastis. 5 tahunan coba kita cek. 5 tahunan nanti mendekati Desember tuh naik. 2020 juga mendekati Desember naik. 2021 juga. Nah, yang turun 2023. Nah, 2024 ini apakah dia juga akan naik? Nah, bisa juga ya. Apalagi kalau nanti harga batu bara melejit ya. Kita cek di sini ya. Oh, kemarin koreksi paling dalam di sini. 3090 ini ya. Saat isu ini ya, kemarin Dow Jones amblek gitu ya. Tokyo juga, Nikkei juga amblek. Isu krisis Amerika yang pertama kemarin ini ya. Turun lumayan. Ternyata habis itu langsung naik. Jadi kalau mau masuk Adaro bisa dipertimbangkan nih ya, sekarang di harga 3.100-an mungkin ya. Terendah kemarin tuh di 3.150. Oh, masih kuat ya. Kita cek Bollingernya. Ya, ini ada peluang mantul ya. Mungkin di sekitar 3.000 berapa ini? 3.150 peluang mantul. Tapi kalau dibawa turun dia di 2.900. Ini kalau isunya kurang bagus ya, mungkin laporan keuangannya amblek. Kalau mau lebih aman, tunggu dulu laporan keuangannya ya. Cuman kalau laporan keuangannya nanti turun itu biasanya udah langsung pengaruh ke harga sahamnya. Kita cek dulu ITMG. Oh, ini lebih bagus nih secara teknikal. Ada potensi naik. MACD masih lumayan bagus walaupun agak turun. Osilator sudah mulai ada penguatan ya. Stokastik bagus. TMG, Adaro, terus apa? PTBA ya. PTBA stokastik bagus. Bollingernya ada potensi untuk naik. MACD coba. MACD masih kurang bagus ya.
Ini kalau ditutup di 2600 nih PTPA bagus nih. Nah, ini strong buy. Jadi kalau teman-teman fokus di jumlah lot, maka ketika satu saham terkoreksi, maka kita akan masuk teman-teman ya. Jadi tinggal fokus saja di lotnya. Terus nanti kalau target lot kita sudah tercapai, nah dividennya nanti bisa kita belikan lagi sahamnya di harga bawah. Terus digulung terus ya, dividennya digulung terus. Dan itu cocok kalau untuk saham-saham dengan dividen besar ya, seperti Adaro, ITMG, BTPA, dan lain-lainnya. BSSR juga boleh, Games, ABMM. Ya, dan teman-teman tinggal pilih aja lah yang paling pas ya. BTPA ini masih targetnya masih lumayan ini ya, minimal di 2900-an ya targetnya BTPA. Untuk jangka menengah ya mungkin sekitar sampai tahun depan ya. Apalagi kalau harga batubara naik tinggi, ya kemungkinan harga saham-saham batubara juga naik ya. Oke, itu dulu teman-teman untuk review pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi, jangan hanya emosional. Jangan terjebak pada rumor atau isu. Jangan terjebak di saham-saham gorengan atau saham yang baru IPO yang kadang malah membuat kita rugi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.